Ngobam, ngobrol bareng musisi. Mana PRJ suaranya PRJ, mana PRJ? Gila. Ini gue pengen tanya yang paling jauh dari mana sih yang paling jauh? Mana? Dari mana? Tunggu, gue pengen saya yang di depan sini. Apa kabar semuanya? Hai semuanya. Gila, beda ya masa Seleng sama masa Rizky Febian beda ya. Cewek. Hai semuanya yang di depan sini, hai. Yang di samping kita mau say hi dulu, hai semuanya. Yang di belakang suaranya mana yang di belakang? Yang di sisi sini kita mau say hi dulu biar kebagian semua mana? Hai. Di sini Rizky Velas semuanya, Iki Mania semua mana? Yang di belakang mana? Yang di belakang? Oke. Yang paling jauh dari Kemayoran siapa? Dapat langsung selfie sama Rizky Febian, ada nggak? Paling jauh. Hah? Oh, Priuk dekat. Apa? Ini suara DB-nya gede semua ya, tinggi semua ya. Jadi kita akan selain ngobrol-ngobrol sama Rizky Febian, juga kita akan menyaksikan Rizky perform kurang lebih 1 jam, setuju ya? Oke. Kurang, 1 jam kurang. Mau berapa lama? 5 jam. 5 jam. Rizky Febian tipes. Sepertinya udah gak sabar sama Rizky Febian, setuju ya? Jadi sebelum itu gue mau ucapkan terima kasih buat Super Musik, Super Live. Jadi buat teman-teman di luar kota yang gak sempat datang ke PRJ bisa menyaksikan di superlive.id ya. Oke, karena kita pengen senang-senang semuanya di sini. Jadi tiap hari dan besok terakhir ada Pamungkas di sini. Silakan datang di sini semuanya. Langsung kita seru-seruan bersama. Tapi malam ini, khusus malam ini, kita podcast live bersama, please welcome Rizky Febian. Sepertinya 80% Rizky Velas adalah cewek semua nih. Rizky, ada yang mau disampaikan nggak buat Rizky Velas di sini? Silakan Rizky. Silakan Rizky. Anyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perasaan saya hari ini campur aduk. Apa aja tuh? Kenapa? Karena untuk kali pertamanya saya tampil di PRJ dan ternyata antusiasnya luar biasa seperti ini. I love you so much. Gokil. Tadi gue nanya sama mereka kan, sama Rizky Velas. Rumah yang paling jauh bisa dapat selfie sekarang juga, tapi nggak ada yang jawab di sini. Kenapa? Nggak tahu. Mana? Bogor. Ada yang lebih jauh dari Bogor. Deket Bogor. Ada yang lebih jauh dari Bogor. Katanya Tanjung Priuk mana deket? Ya lah, Tanjung Priuk mah di situ. Mana? Bekasi mana Bekasi? Wow. Gokil. Bekasi Pride. Anak-anak Bekasi Pride. Bekasi Pride. Bekasi Kita Pride. duduk sini dulu yuk. Sini. Gua sebagai
moderator dan MC seperti tidak kebagian ngomong dengan suara-suara Rizky Velas semua di sini. Iya. Sepertinya semua pengen tahu kabar lu. Pengen tahu lu nyanyiin berapa lagu di sini. Enggak sih? Lu say hi lagi deh. Dik. Jadi dia enak Gue udah ngomong panjang-panjang. Dia cuma hai. Wah. Jadi dia enak banget. Enggak, itu tandanya save suara buat nanti tampil yang optimal. Iya benar. Lagu pertama yang mau dinyanyiin lagu apa coba? Hah? Tuh, Kak Iki I love you. Tuh. Terima kasih. Tuh begini langsung I love you. Saya malu-malu. Sebenarnya gue speechless. Kenapa? Gofar, karena jujur ya dari tahun-tahun yang lalu itu impian saya aja adalah bagaimana caranya saya bisa tampil dan perform di acara PRJ. Itu salah satu goal saya. 2022. Berarti selama 4,5 tahun saya menunggu untuk bisa tampil di sini. Dan pihak PRJ nggak manggil lu. Kayaknya nggak kenal gua. Tapi ternyata Super Musik manggil Rizky Febian dong, gila. Dan yang Gila. lebih berharganya adalah gua dikasih space waktu di mana untuk gua bisa lebih intim sama kalian semua yang ada di sini. Iya nggak sih? Betul. Bener nggak? Iya. Iya kan? Betul. Biar lebih intim kita duduk di tengah yuk. Sini. Di pangku, jangan. Oke, Rizky Febian, ini kan Rizky Velas semuanya di sini kan. Banyak banget yang suka dengan karya-karya lo. Tuh, banyak tuh. Lu tahu nggak lagu single dia terakhir kalau lu Rizky Velas, single dia terakhir apa coba? Langsung googling. Apa coba? Single terakhir dia. Apa? 17. Back sound. My lecture, bener gak? Jujur saya aja nggak tahu single terakhir saya yang mana. Jadi apapun jawabannya kalian benar di hati saya. Karena terlepas mau ngejawab apapun yang penting di situ saya respect. Berarti kalian mendengarkan lagu-lagu saya. Bener nggak? Bener. Kita di bangku aja yuk. Yuk, bangku. Disuruh di bangku. Nanti kita memberikan kesempatan. Kita memberikan kesempatan buat teman-teman di sini. Kita akan muter siapa yang mau nanya tunjuk tangan ya. Tapi nanti ya. Oke. Ini katanya bukan hanya sekedar podcast kan? Bukan. Jadi selama interview itu ini muter ya? Muter. Ini buat teman-teman yang di luar kota bisa menyaksikan, silakan kabar temannya bisa dimenyaksikan di superlive.id. Kalau yang nggak sempat datang di sini. Jadi kita pengen say hi dulu sama Rizky Febian, apa kabar Rizky? Baik atau udah nyapa segalanya? Udah Alhamdulillah baik ya. Baik dong. Baik ya. Katanya tadi album kedua kapan katanya tuh? Album kedua sebenarnya sudah direncanakan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya guys. Tapi karena kita kan tahu ya kondisi pandemi, terus juga yang mengharuskan semua para musisi juga vakum dulu. Makanya saya senang ketika sekarang sudah offline, PRJ ada lagi. Terus semua para musisi merasa sejahtera lagi, minta tepuk tangannya untuk PRJ dan juga Super Live Stage ini. Akhirnya mau tidak mau album itu saya undur di tahun depan. Oh tapi bakal ada secepatnya? Akan ada secepatnya tapi sebelum itu saya ada beberapa nanti, sebenarnya ini rahasia gue gak bakal ngomongin. Oh cuma di sini diomongin deh? Cuman di sini karena tanggung udah banyak penonton. Jadi deket-deket ini saya akan merilis satu single. Oke. Di mana lagu ini dedicated kalau saya siapkan lagu ini untuk seseorang yang saya cintai. Tahu dong siapa? Siapa? Sule.
Yang pastinya mungkin kalau kalian tahu perjalanan aku seperti apa, lagu ini benar-benar dari hati yang paling dalam saya tuangkan di sebuah lagu dan saya tuangkan juga untuk seseorang. Karena apa? Fun fact-nya, lagu si perempuan itu rilis dedicated untuk saya. Si perempuan itu? Si sayang itu. Sayangmu itu? Iya. Nah, saya ketika dia berulang tahun, saya membuatkan sebuah lagu yang dedicated untuk dia juga. Oke. Dan deket-deket ini akan rilis juga. Terus juga nanti akan ada web series. Yang mainnya juga masih rahasia siapa aja. Yang Lu main nggak? Tidak tahu ya. Pokoknya yang terpenting nanti itu saya tuh suka banget ngasih clue di sosial media saya. Oh, apapun itu, hal sereceh apapun itu tuh akan selalu ada sangkut pautnya dengan apa yang bakal gue rilis. Karena story lu apapun yang receh-receh ternyata itu sebuah clue ya. Bisa dibilang ya. Iya emang ya. Iya. Jadinya perhatiin aja terus. Ya intinya kayak gitulah dan intinya lebih ke gimana caranya, tetap gimana caranya untuk menghibur orang-orang di luar. Karena tugas kami adalah sebagai public figure untuk menginfluence orang banyak, untuk bisa menginspirasi orang banyak. Dan kami sebagai musisi adalah tugasnya untuk menghibur kalian semua. Ketika kalian lagi penat, pusing ini itu. Galau, denger lagu bisa terobati. Gitu. Wih. Tunggu. Nanti ada bocoran single baru. Ini formatnya duet atau sendiri atau gimana? Makanya lihat aja di sosial media. Kalau video klip boleh dikasih kisi-kisi nggak? Yang main apakah lu sendiri atau kasih sayang itu atau gimana? Oh masih rahasia pokoknya karena lagunya aja udah dedicated dan video klipnya juga saya mau merahasiakan seperti apa nantinya gitu. Oke, kita doakan supaya singlenya keluar cepat ya. Amin dong, amin ya Allah. Amin. Berarti Iki sama si sayang itu udah seserius itu ya berarti ya? Ya nggak sih? Bisa banget. Udah bikin balas-balasan single gitu kan? Udah au. Kejepit. Bukan. Kirain saking padatnya gitu. Kejepit ya. Udah seserius itu Ki ya? Sama si itu? Si Neng. Mungkin gue lebih bisa menjawab bahwa dengan kehadirannya dia bisa merubah beberapa kehidupan gue lebih baik. Oke. Karena mungkin kalian pernah gak sih merasakan bahwa ketika ada masa ngerasa kesepian, merasa bahwa kayaknya apapun yang gue kejar semua tuh Tuhan sudah bisa memberikannya dengan segampang itu. Iya. Tapi ketika gue sudah mendapatkan apapun yang sudah diberikan sama yang di atas, kok gue masih merasa hampa gitu loh. Kok gue masih ngerasa sepi. Dan ternyata yaitu gue gak sadar bahwa kebahagiaan yang bisa gue dapat itu ketika dia datang di kehidupan gue. Gila. Pamit ya. Sini jangan. Sini. Masih lama. Ngapain lo balik? Oke. Ternyata she's the one nih. Amin. Gue tuh cuman berdoa sama yang di atas semoga dia tuh jadi apa yang gue inginkan. Gue selalu berdoa bahwa aminlah bersamaku gitu. Tipis aja, tipis. Tunggu. Lu punya panggilan sayang gak sih sama pacar lu? Sayang ya sayang. Gak bisa panggilan sayang misalnya apa kayak bebek, endut. Gak ada sih. Gak ada. Apa? Dia lebih tahu loh. Apa? Kok tahuan kalian ya saya aja? Manggilnya apa? Neng. Oh Neng. Bener ya? Neng. Dia manggil lu apa? Akang. Abang. Enggak, Iki lah. A biasanya. A. Udahlah malu lah, jangan bahas ini malu. Tapi tuh gue penasaran satu pertanyaan. Lu kalau misalnya, kan pasti ada perdebatan dong. Berantem dikit dong. Lu kalau berantem sama pasangan lu, kan karena kan dua-duanya kan penyanyi ya. Biasanya kalau berantem tuh pecah suara gak sih? Suara satu, suara dua ya kalau berantem ya. Kamu jangan begitu gitu.
Enggak, mungkin jadi lebih ke kalau sulit untuk mengungkapkan perasaan, Ya. jadi lebih baik lewat lagu. Siapa tahu lebih sadar gitu. Gila. Berantem aja brainstorming lagu. Gila, mantap nih. Kehidupan musisi emang kalau pacaran beda cuy. Pacaran beda sama kita-kita ya. Tapi oke, kita sangat appreciate sama Rizky Febian dan karya-karyanya, Amin, ya terutama Allah. record labelnya dia Airfast Music. Tepuk tangan buat Airfast Music dong. Terima kasih banyak Ya. semuanya. Yang mana gue inget banget 2 tahun lalu kita ngobam di YouTube gue. Ya, Lo baru launching Februari Airfast Music. yes. Tiba-tiba pandemi. Ya, Gimana lo bisa survive? saat itu sih kalau gue bisa ngilang mending ngilang karena pusing. Karena gini, guys, kondisinya saat itu adalah terpukul dan terpuruknya adalah ketika saya bikin label dan sebelum pandemi saya kehilangan seorang ibu. Oke. Terus abis itu pandemi, label baru bangun, akhirnya sampai ada titik di mana sepertinya label akan saya stop di sini. Gue bakal balik ke Bandung dan di Bandung gue nggak tahu bakal jadi apa. Ada kepikiran buat stop musik? Iya betul betul. Serius lo Ci? Benar. Itu pas awal-awal pandemi? Awal pandemi semenjak nyokap nggak ada. Oh, Awal-awal oke. merasa hampa dan Iya. ngerasa tidak ada tujuan hidup gitu ya. Tapi sampai akhirnya balik lagi yang membangkitkan itu adalah sosok almarhumah ibu juga. Yang gue ngerasa bahwa justru ini sebuah tanggung jawab gue untuk bisa bangkit dari keterpurukan Oke. gitu loh. Sampai akhirnya di pandemi itu gue bingung bagaimana caranya saya menghidupi, bagaimana caranya menghidupi karyawan, label, untuk mensejahterakan label gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan di pandemi adalah, karena ada dua pemikiran yang bikin gue bingung saat itu. Oke. Ketika kalau misalkan gue bikin lagu ataupun album saat itu, gue takut tidak sesuai dengan situasi yang ada. Oke. Sampai akhirnya bingung gitu, apapun pekerjaan saya gunakan gitu, apapun pekerjaan saya ayo gitu. Hajar semua deh. Hajar apapun, Ki jadi ini hayu, Ki jadi ini hayu, Hajar. untuk mensejahterakan saat itu label gitu. Karena gini Ki, kalau ngomongin soal yang namanya pandemi kan, kan imbasnya kemana-mana ya. Betul. Kalau kita ngomongin soal musisi, itu nggak cuma musisinya, pasti ada krunya, Betul. ada manajemen, Itu. ada banyak pihak terlibat si musisi tersebut. Betul, apalagi kita melihat bahwa pekerja seni seperti kru, Ya. terus ataupun player, Ya. mereka itu mata pencahariannya di situ kan. Oke. Jadi kalau misalkan tiba-tiba seketika di stop, mereka tidak tahu tuh untuk menyambung kehidupan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu seperti apa. Jadi saat itu yang gue pikirin saat itu gitu. Sampai akhirnya di pertengahan pandemi, saya mempunyai ide gila, gimana ya caranya kalau misalkan biar orang lebih aware dan lihat Iki nih. Sampai akhirnya saya bikin trilogi, ada lagu Cuek, Mantra, Makna. Dan disitulah akhirnya Airfast Music akhirnya bisa berdiri lagi gitu. Tepuk tangan buat Rizky Febian dong. Terima kasih Gila. banyak. Total ada berapa pekerja Ki di tim lo Ki? Sebenarnya puluhan lah. Karena ada pegawai di rumah, ada pegawai pekerja di Airfast Music yang beda-beda bidangnya juga gitu. Masih di Ampera ya? Di Ampera. Alamatnya coba share coba. Oh jangan. Nanti pada mau Ampera penuh kayak gini, saya sih Iya. nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya slow ya. Tapi gini. Kita kan tahu ya kalau misalnya Iki tuh ternyata nggak cuma bikin musik untuk dirinya sendiri ya, tapi buat sebuah series kan. Ya, Nah itu kan ada 2 lagu ya. ya. Dirimu Satu dan juga Ribuan Hati. Ya. Ih, thank you loh. Wih gila tahu. Ribuan Hati. Tapi kalau kita perhatikan ya, kok musiknya sedikit beda ya Ki ya? Nah, itu tadi. Karena pandemi itu pembuatannya. Iya. Saya mikir juga gimana ya sejahtera nih label. Iya. Jadi ketika ada tawaran seperti itu, saya bilang udah pas ini hajar aja gitu. Hitung-hitungan saya belajar dan mengeksplor diri. Kira-kira saya bisa nggak menyanggupi membuat sebuah single dijadikan sebuah soundtrack series gitu. Ya. Dan akhirnya ya disetujui. Bahkan mintanya cuma 1 dan ternyata diterimanya 2. Ya itu bonus untuk para karyawan. gitu. Wah, langsung 2. Ha-ha. Tapi bisa dibilang musiknya lebih apa Ki ya? Lebih apa sih senja? Enggak bukan senja. Iya. Ya etnik Sama ya. halnya seperti singkatan Airfast kan, Rizky Febian anak senja jadinya. Yoi, bukan anak Sule ya. Airfast Music ya gak? Tapi yang menarik adalah gua kalau ngelihat single lo yang Hingga Tua bersama ya, itu bisa dibilang kayak ini pembuatannya tuh kayak ceritanya, ngambil gambarnya,
modelnya, backgroundnya, settingnya itu kayak ini bukan buat lagu galau deh. Ya. Itu kayak apa ya? Kayak aneh-aneh sedikit gitu Ya. kan. Sebenarnya di video klip Hingga Tua Bersama, kalaupun misalkan kalian notice gitu ya, sebenarnya ada makna-makna tertentu yang memang gua simpan di situ. Kayak contoh misalkan mata kenapa gua tutup. Itu ada alasannya? Iya dong, kalau Apa? nggak ada Alasannya alasannya apa? ngapain gua ditutup? Oh iya bener. Alasannya apa? Sebenarnya alasannya kenapa tuh karena di situ kan merasa penyesalan kehilangan seseorang yang tidak bisa kembali. Oke. Jadi akhirnya dia merasa bahwa hal apapun yang ada di dirinya merasa tertutup dan gak bisa menerima apapun itu yang ada. Oke. Contoh terus kayak dia memainkan bola kaca. Iya. Itu dia bawa Itu yang hording-hording merah ditutup di kepala ya, kan? Iya. memperlihatkan bahwa serapuh itu dia. Ada kaca, lilin mengibaratkan sebuah keabadian gitu. Sebenarnya itu filosofi semuanya gitu. Bahwa hal sesuatu yang sudah ditinggalkan hanya bisa menjadi sebuah penyesalan. Makanya untuk kalian semua yang masih komplit, yang masih bisa memberikan kasih sayang, jangan sampai semuanya sampai jadi sebuah penyesalan dan jadi telat, itu aja. Oke, itu tepuk tangan dong buat kita yang masih lengkap ya. Betul. Iya. Oke. Dalam kan sebenarnya. Dalam banget. Ya. Ternyata banyak hidden message di video klip itu ya. Dan di single next saya yang tadi saya sebutkan, Iya. masih ada sangkut pautnya tentang Si Hingga Tua Bersama. Jadi nanti, Oh ada sambungannya? ya itu masih sebuah rahasia, makanya nonton aja nantinya. Sequel berarti? Saya nggak bisa bilang gitu, tapi Oke. ya mungkin biar nanti orang yang nonton bahwa menyinkronkan bahwa oh ini tuh ini, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini tuh gini gitu. Oke. Nah untuk video klip terbaru apakah, nggak, soalnya yang Hingga Tua Bersama bisa dibilang kayak kok bertolak belakang sama lagunya kan. Kalau lagu galau biasanya kan penyesalan terhadap sesuatu ya. Tapi dia punya hidden message, punya metafora sendiri terhadap implementasi dari lagu-lagu lo, dari Ya. lirik-lirik lo gitu kan. Iya betul. Lu akan kayak gitu juga nggak? Ada beberapa lagu yang memang kadang gue coba cross pemikiran dari si makna lagunya Ya. gitu. Kayak misalkan ada satu lagu yang memang harusnya lagu tuh manis banget, tapi gue bagaimana caranya mendelivery dan memvisualkan itu dengan ya sepemikiran gila gue nantinya gitu. Berarti lu terlibat juga dalam video klip? Sejauh ini apapun karya yang gue bikin, gue harus into di dalamnya. Gokil. Gue harus tahu, gue harus mengkonsep apapun itu karena lagu yang gue buat, gue yang tahu arahnya kemana gitu. Gil, jadi lu harus ada di situ ya? Ya. Gokil, tepuk tangan buat si Febian dong. Terima mantap kasih ya. semuanya. Gila. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Semuanya, lu gak pusing cuy, gak mikirin lagu, mikirin klip, mikirin manajemen, kan sendiri kan bisa dibilang Ya kan? betul. Tapi jujur ya, gue nggak memikirkan pusing atau enggaknya atau kayak gimana karena mungkin balik lagi ya, karena ketika gue berkarya ataupun gue membuat suatu hal karya, gue berusaha mengawali itu semua dari sebuah ketulusan, kejujuran gitu ya, tanpa gue memikirkan apapun. Jadi ketika gue membuat sebuah karya, terus dapat feedback positif, direspon oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang, rasa hal apapun yang tadinya gue pikirin takut gimana, rasa ketakutan apapun terbayarkan ketika orang suka dan juga memberikan hal positif di lagu gue nantinya gitu. Oke, pertanyaan buat Rizky Velas di sini, lu suka sama karya dia? Suka nggak? Paling jadi soundtrack cinta lu, kan masing-masing punya kehidupan cinta di sini kan. Paling jadi soundtrack cinta lu tuh lagu Rizky yang mana coba? Ah? Hingga Tua Bersama. Tapi lu kalau misal bikin lagu nih, kita buat Rizky Velas di sini ya. Lu harus yang sebisa mungkin gua harus relate sama mereka semua. Nah ini balik lagi ya, sejauh ini gue gak mau munafik ketika bikin karya, pasti 50% apa yang gue rasakan. Oke.
Tapi balik lagi, gue tidak mau jadi sebuah keegoisan ketika gue bikin karya hanya menjadi sebuah curhatan tersendiri. Makanya ketika gue bikin karya ataupun bikin lirik, lagu, apapun itu, selalu ada riset tersendiri untuk gue. Oke. Contoh, ketika misalkan Cukup Tahu, itu menceritakan tentang cintanya bertepuk sebelah tangan, cintanya dipandang sebelah mata. Jadi ketika gue bikin tema lagu itu, gue cari tahu dulu keluar sana. Gue mantau orang yang pacaran, gue lihat cara pacaran orang seperti apa. Terus gue nilai bahwa dia kayak gimana. Kalau misalkan ada hal yang sama dengan yang gue rasakan, gue yakin itu bisa tersampaikan nantinya gitu. Oke, sesuatu yang relate sama semua orang ya? Ya, Oke. jadi tetap ada research, terus ada observasi kayak gitu-gitu. Cara observasi gimana tuh Ki? Mau langsung nyanyi? Lu gak mau ngomong-ngomong sama Rizky Febian dulu emang? Gak mau nanya-nanya? Gak mau? Kita harus dengar curhatan dari seorang musisi yang kalian idolakan dulu dong. Ini sepertinya mereka semua, ini awas ya kalau nyanyi lu semua pada nyanyi, awas lu ya. Lu minta nyanyi pada semua nyanyi, awas lu ya. Oke. Nah, tapi gue pengen tahu sama Rizky Febian dulu ya. Ini kan jadwal manggung banyak banget ya. Karena gini, cerita dia di panggung itu lucu-lucu banget cuy, menurut gue ya. Kalau kalian pernah lihat ada beberapa videonya dia yang di TikTok tuh FYP banget ya. Bener gak sih? Ada satu orang yang pingsan, bener gak? Di acara kopi apa gitu ya? Iya. Terus lu berhentiin, ya angkat-angkat dulu gitu ya? Sebenarnya ya itu natural gitu aja gitu loh, karena menurut gua yang menunjang gua bisa perform optimal adalah karena penontonnya seseru itu. Ya. Dan semenghargai itu, para performance-nya seperti apa. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di situ ya gue lebih bisa menghargai situasi. Makanya ketika pas lagu Indah Pada Waktunya, ketika gue ngajak nyanyi penonton bareng, terus akhirnya ada satu penonton ngasih tahu pingsan. Jadi ya udah. Bentar. Buat Rizky Fals di sini, lu pernah lihat gak video dia sama Raisa manggung? Nyanyi Kulut Beloved. Tiba-tiba penontonnya salah lirik ya. Gue yakin banget dia mau ketawa nih. Bener gak? Iyalah. Antara mau ketawa sama apa gue yang salah atau enggak ya gitu, karena kan kita ada proses GR dan gue udah ada part-partnya gitu loh. Dan pas tiba-tiba langsung ref gitu. Iya, terus pas gue nyanyi verse, bagian verse-nya tiba-tiba semuanya udah pada nyanyi ref gitu. Cuman ya profesional kan tetap nahan gitu. Cuman abis itu abis perform kayak gue sambil ngerasa bersalah kayak tadi itu gue yang salah apa penonton yang salah ya. Sampai akhirnya gue dikoreksi oleh netizen juga. Akhirnya kayak banyak lah FYP bahwa ternyata penonton yang sampai salah nyanyi. Dan akhirnya jatuhnya jadi seru-seruan gitu. Oke, seru-seruan tuh. Seseru konten YouTube dia yang terbaru bersama musisi-musisi. Udah nonton belum? Apa namanya? Apa namanya coba? Apa? Stereo Vibe, bener. Terima kasih. Jangan lupa nonton ya guys, Stereo Vibes. Ini konten yang menarik karena dia mengajak teman-temannya yang mungkin ke satu genre malu Ki ya? Ya. Ya? Ya. Tujuannya apa Ki? Nah, oke, sebenarnya gini, karena gue ngerasa di tahun ke tahun gue merasa belum ada wadah di mana untuk para musisi menuangkan apa yang dia rasakan. Oke. Terus juga belum ada wadah di mana untuk para musisi, terutama musisi indie, untuk ada wadah untuk bisa mengekspresikan, mengembangkan bahwa gue punya karya A, B, C, D, E dan gue pengen tahu bahwa latar belakang si musisi ini tuh seperti apa dan tujuannya seperti apa. Makanya adanya Stereo Vibes, gue memberanikan diri untuk menjadi host di situ, mempertanyakan semua musisi, bahkan bukan musisi yang sama genrenya, tapi yang cross genre sekalipun gitu. Kayak sempat ada Ramen Girl, Teddy Aditya, terus Oslo, ada Aditya Sofyan, jadi banyak banget gitu. Itu nggak cuma ngobrol-ngobrol, tapi lu sama Teddy gue lihat tuh tadi lu jamming juga. Iya karena ada segmen. Sama Oslo lu tuh ngomong humming bahasa planet gitu kan. Karena jadi gue bikin di Stereo Vibes itu secair mungkin kan.
Makanya ada satu segmen di mana gue bikin jamming spontan untuk bikin lagu dadakan di situ. Tujuannya adalah bukan sok-sokan untuk bikin karya secepat mungkin, bukan. Tapi bagaimana caranya membonding sesama musisi dan memperlihatkan bahwa sesama musisi bisa berkolaborasi dan bisa mengembangkan musik sama-sama, itu aja. Oke, semoga acara YouTube-nya makin maju dan bikin acara offer kayak gini ya. Amin. Amin ya Allah. Tapi setuju nggak kalau misalnya acara YouTube kayak apa Stereo Vibe ya? Apa? Bikin acara offer kayak gini, setuju nggak lo? Tergantung, setuju nggak kalau mau bikin? Kita bikin acara, sponsornya Jarum juga ya? Iya. Super Musik juga sponsornya. Sekarang kita ke depan ini. Kita mempersilakan teman-teman di sini untuk nanya, bertanya untuk Rizky Febian. Nanti kita muter, ada nggak? Ada. Kamu siapa? Jadi. Oke, mikrofon mungkin ada teman? Oke, pakai ini aja. Assalamualaikum Aiki. Waalaikumsalam Uhti. Ada, ayah, kenalin nama aku Dini. Mau kasih 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau dikasih kesempatan buat balik ke yang dulu, maksudnya belum ada label, jadi nggak ngerasain label pas pandemi, terus masih ada mama. Aiki mau atau enggak? Jangan sedih ya tuh. Oh iya, enggak sedih. enggak. Tapi nggak ada Lini. Balik ke yang dulu mau atau enggak? Ada mama, label belum ada, belum kenal pandemi, tapi nggak ada Lini. Pasti kamu disuruh oleh antek-antek siapa ini? Enggak bercanda. Terus yang kedua mau selfie boleh gak? Ayo, boleh. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Dini. Oke, Dini. Kalau balik ke yang dulu, Iki mau memperbaiki apa soal karya, mungkin karya ya? Ya. Karya musik ya? Ya. Tapi kalau disuruh milih antara saya harus balik ke dulu tanpa Lini ataupun saya sekarang sama Lini tapi apa? Label belum ada. Kayaknya itu pilihan yang sulit gitu. Karena apapun proses yang saya jalani, saya tidak pernah tahu masa yang akan datang seperti apa. Betul. Dan ini tergantung gimana cara kita ngadapinnya, bener gak sih? Nanggapin, menyikapi. Ya. Simpelnya adalah seperti ini. Mungkin ketika ada mama, mungkin saya kurang kasih sayang saya kepada orang tua. Ya. Saya tahu saya bersalah segala macam, tapi ketika mama nggak ada, saya tahu cara bertanggung jawab seperti apa. Ketika ada Lini di kehidupan saya tuangkan rasa kasih sayang saya dulu ke mama, ke dia. Sama kan berarti? Enggak, sama kan berarti? Sama kan berarti? Betul. Udah, sama. Kan gimana caranya kita mendeliver kasih sayang kita? Iya. Tepuk tangan buat Mahal ini ya. Saya dong kan saya. Rizky. Oke, sini. Kenapa? Siapa yang mau nanya di sini, siapa? Ada yang mau nanya sama Kiki di sini? Oh, cowok yang belakang tuh. Yang pakai jas ya. Iya. Silakan Mas, sini Mas. Ya. Sini Ki. Yuk, siap. Gokil rap, woi. Jadi mau tos apa mau ngebuang mic nih? Oke, kenalin gue Nail. Gue mau nanya, konser terdekat kan bakalan ada konser sekeluarga. Ya. Kira-kira bakalan ada karya yang nanti album kah atau single yang satu keluarga nyanyi bareng-bareng? Sebenarnya gue sempat sebenarnya saya. Namanya siapa? Nel, ya oke. Nel. Minta selfie, oke, silakan. Gokil, ini rapi banget. Kayaknya K-pop banget ya. Korea Utara pop di sini. Iya. Rapi banget kan. Rapi. Sama gue siapa? Sama gue coba. Oke. Siap. Oke. Siapa? Nail ya? Nail. Oke. Silakan Ki, jawab Ki. Tadi apa ya pertanyaannya? Kolaborasi bersama keluarga ya berarti ya? Oh iya guys. Ya, nanti tanggal 7 Agustus itu saya untuk perdana bikin konser sekeluarga. Wow.
Di Espro. Di Espro. Dan ternyata sold out, alhamdulillah. Oh, udah sold out. Oke. Ya kalau ditanya ada lagu untuk keluarga, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu gue udah bikin lagu untuk keluarga, tapi belum ada timing dan waktu yang pas untuk rilisnya kapan gitu. Tapi ya doakan aja, semoga itu bisa jadi sebuah hiburan nantinya. Amin. Berarti untuk Nael udah terjawab ya. Sini. Oke, sini. Siapa yang mau nanya di sini? Lebih rusuh di sana kayaknya ya. Siapa? Kamu oke. Oke, Iki, siapa namanya? Anggun Puspitasari. Kapan mau halalin Teh Lini? Kapan mau halalin Kalini? Kapan pakai adat apa tuh? Apa? Mau pakai adat apa? Karena kita itu lahir di Indonesia, yang terpenting itu kita mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Betul. Terlepas nantinya seperti apa ya, saya harapannya tahun depan, amin. Oh. Amin. Pakai adat Amin. apa? Kata pakai adat apa? Oh nanti 7 hari 7 malam, adat Sunda, adat Bali, Bhinneka Tunggal Ika saya ini. Kalau dikasih jalan sama yang di atas. Amin. Iya. Ada nggak sih di sini mau nanya? Ya sini. Kamu sini. Sini. Kamu namanya siapa? Mau nanya apa sama Rizky sama Iki sini sama Iki? Yuk, silakan. Bisa nggak? Oke. Maaf ya. Terus sini sana. Bisa aja di sini aja. Jangan sini aja sini. Ya, namanya siapa? Videoin ya katanya, videoin. Nama aku Mila. Mila. Dari Bogor loh. Oh pas sama Dilan, Mila. Iya. Oh Mila. Mau nanya, Aiki ada rencana bakal bikin single gak sama Teh Lini? Saya kan saya udah bilang single saya yang akan rilis ini ada sebuah banyak clue di dalamnya. Jadi ditunggu aja, saya aja nih ya yang bikin, yang mengkonsep, yang memplanning. Saya aja gregetan deg-degan, jadi ditunggu aja pokoknya, ditunggu aja. Mau selfie? Boleh. Mau selfie, Mela. Iya, kenapa buka kacamata? Kenapa buka kacamata? Selfie pakai kacamata aja. Nanti miring loh. Set. 3, 2, 1. Iya. Hey. Jet. Sampai. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kiki. Sampai gemeteran. Tremor. Sampai tremor. Sebelah sini. Oke. Sebelum dia manggung, kita cuma 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan. Ya sini kamu sini. Ki, cewek semua Ki. Sini Ki. Ayo Ki. Coba. Sini. Cewek semua. Ini gak ada versi Ki yang cowok ya? Ada lah, mana dong? Mana cowok? Oh tuh. Banyak kok. Gokil semua ini. Halo Iki, Agak kencengin lagi boleh? nama aku Syahla. Siapa? Syahla. Iya. Di antara single-single Iki yang udah pernah keluar, itu yang paling bermakna tuh ada nggak salah satunya? Yang paling bermakna banget. Oke. Lagu yang paling bermakna untuk saya adalah Seperti Kisah. Karena di lagu Seperti Kisah itu merasa pukulan juga buat saya. Karena pasti semua itu akan merasakan ada rasa ketakutan kehilangan seseorang yang kita cintai. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Nah, pokoknya sedih banget lah, sedih banget. Tak pernah terbayangkan sepi hati. Deg-degan gak apa-apa. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu, semua orang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Minta tepuk tangan dong. Oh boleh banget. Tahu loh dia loh.
Ya selfie oke baik. Iya. Iya makasih. Satu lagi cowok ya cowok. Oke, ya bang. Bang sini bang. Langsung loncat bisa nggak loncat dulu gitu. Ini mah gue kayak kenal, pernah ketemu gak sih? Bang, woi, pernah ketemu gak sih? Pernah. Di mana? Di net. Di net. Enggak pernah. Lu mah. Ya Allah. Mau nanya, Lo temennya Bonge? kapan sih Airfast Musik tuh berdiri dan apa maknanya gitu? Ada artinya gitu nggak? Pertanyaan lo bisa di Google anjing. Pertanyaan tuh yang bermakna gitu. Oh iya, Airfast tuh kapan berdirinya sih? Kan bisa di googling ya, tapi nggak apa-apa. Jadi Airfast itu berdirinya ketika ada papan Airfast, gue diriin. Nah. Hah? Bukan gitu, nggak gitu. Oh, perjalanannya. Perjalanan. Oke. Perjalanan Airfast itu saya masih ingat, saya di label sebelumnya 4,5 tahun. Terus di 2000 berapa ya? 2019-2020-an saya mengundurkan diri sampai akhirnya berdiri sampai detik ini gitu. Kepanjangan Airfast Musik itu apa? Terserah bebas. Bebas. Kalau Airfast mah apa aja? Rizky Febian anak Sule, Rizky Febian anak Senja, Rizky Febian. Sudahlah apapun udah bebas. Ada pertanyaan yang lebih bermutu lagi untuk Rizky Febian ada? Enggak, ini wawasan juga kok. Wawasan, maksudnya biar orang tahu juga Airfast itu singkatannya apa gitu. Rizky Febian salah, bener nggak salah ya? Salah, yang bukan. Anak siapa? tapi kadang gue juga nanya. Dari mana label jadi pertanyaan? Rizky Febian anak siapa? Yang benar itu Airfast itu adalah Rizky Febian, Super Live Stage. Udah. Oh gila. Masuk. Jadi kebangetan aja kalau nggak dibikinin tuh kebangetan. Gila. Kebangetan. Oke. Mas ngapain? Hah? Fotoin boleh. Fotoin boleh. Boleh. Yuk kita fotoin. Sama Rizky. Bilang dong lo. Bilang atuh. Bilang. Oh boleh sikat. Dah. Siapa tadi namanya? Brian namanya. Tadi lo udah minta gue fotoin. Oke. Brian makasih Brian ya. Sekut. Temannya Bonge sama JJ nih. SCBD Sudirman, Citayam, Depok, Bojong Depok. Tapi terlepas dari itu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin cerita kita berdua di hari ini. Sebelum nanti kita seru-seruan ya. Sebelum nanti kita nyanyi-nyanyi bareng dan jujur untuk pertama kalinya ternyata serame ini. Dan menurut lu gimana maksudnya penonton hari ini? Jadi buat teman-teman yang di sini waktu pernah datang 2 minggu yang lalu ke sini, gue melihatnya ini lebih histeris daripada yang lalu. Gila, lebih gila semuanya. Mana buat receiver lah semuanya mana? Iki sini Ki. Ya. Terakhir Ki, buat receiver di sini ada yang mau sampaikan nggak? Kalau saya pribadi mungkin kita sama-sama belajar ya dalam kehidupan. Yang terpenting itu kalau misalkan kita punya niat dan punya niatan baik itu tuh akan berbuah hasil manis juga kalau kita menanam kebaikan. Oke. Yang terpenting itu dan saya yakin dari ribuan ratusan orang yang ada di sini suatu saat nanti akan ada seseorang yang bisa menggantikan saya di sini menghibur kalian semua juga nantinya. Amin. Oke, tepuk tangan Rizky Febian. Terima kasih. Iki. Ya. Buat teman-teman di sini, semoga kita senang-senang sampai akhir banget ya semuanya, jangan beranjak ya. Amin. Janji semuanya nyanyi bareng semuanya ya. Amin. Janji semuanya. Amin. Dan yang terpenting satu, yang apa?
tertib kayak gini. Betul, Gitu. tertib ya enggak. Kamu jangan mosing-mosing ya, kamu jangan mosing-mosing jangan. Oke buat Rizky Velas, terima kasih yang udah nonton Ngobam Live kali ini. Terima Ngobam kasih banyak semuanya. di superlive.id. Dan buat semua yang datang kali ini, oke akhir kata Gofar pamit, Rizky Febian pamit. Sampai jumpa di kriya berikutnya. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Oke semuanya please welcome Rizky Febian. See you guys. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu, sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Kasih Jadi- tahu Ki. Kentut dulu bentar.